Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi. Bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar
argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologia kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kita hidup semua karena anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hari ini kita kembali bisa beribadah semua karena kemurahan Tuhan. Biar terus kita pergunakan waktu yang ada untuk kita selalu mencari Tuhan. Saya percaya hari ini kita begitu rindu akan hadirat Tuhan. Tempat yang paling terindah, tidak ada yang lain Bapak Ibu Saudara, selain kita mengalami hadirat Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Aba. Kalau sebentar kami hendak memuji menyembah Engkau, beribadah kepadamu. Ya Tuhan, biarlah Engkau berkenan menikmati setiap nyanyian kami, pujian kami, ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, kekudusan-Mu menguduskan hati pikiran kami, sehingga kami layak memuji menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Nyanyikan sama-sama pujian ini, sebagai doa kerinduan kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah
Nyanyikan sama-sama. Dialah yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Katakan, ku tinggikan namamu selalu. Lutut tak bertelut menyembah Yesus, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Bersama-sama dengan iman, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita sembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang bisa menyembah dalam roh sembah Tuhan. Naikkan mazmur kita, naikkan doa ucapan syukur kita. Katakan terima kasih ya Tuhan. Kau yang terindah ya Tuhan, hanya di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu. hanya Kau yang layak disembah.
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh, ralabaya syada. Ralabaya syada, ralabaya. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang bisa mengangkat tangan, yang bisa berdiri, mari bangkit berdiri bersama-sama. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bersama-sama, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari angkat tangan kita, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita berikan tepuk tangan, kita berikan sorak-sorak, katakan haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami bersuka cita, kami tinggikan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang siap meninggikan nama Yesus sama-sama berkata amin. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Sorak-sorai katakan wuh, haleluya. Saya percaya kita pasti akan mengalami mujizat demi mujizat. Yang setuju katakan amin. Kalau nama Tuhan yang ditinggikan, kasih tahu kiri kanan saudara yang ada di rumah, ayo kita tinggikan Tuhan. Haleluya. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Sorak-sorai katakan wuh. Tepuk tangannya lebih dahsyat, katakan wuh. Mari dengan iman semua. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat,
Cobaan melebihi batas kekuatanku. Iman berikanku kekuatan untuk apa saudara? Untuk melakukan perkara yang hebat. Semua bersama Rohmu, ku pasti keagungan. Tepuk tangan sama-sama semua. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Katakan sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Come on. Dia Raja yang layak diagungkan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi yang ada di rumah jemaat Tuhan. Tepuk tangan sorak-sorai katakan haleluya. Dia berkata, dia menyertai saudara dan saya. Sampai hari ini kita ada semua karena penyertaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu, mari kita percaya dia Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai saudara dan saya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami datang menyembah Engkau. Kami berserah penuh setiap hari yang kami lewati. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Nyanyian iman kami, pengharapan kami kepadamu. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sama-sama. Bapakku datang menyembah
Engkau besertaku. Berseru sama-sama. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Shalom, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat GBI Baiwok yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus pimpin kita supaya pemberitaan firman Tuhan ini mendapatkan perkenanannya dan rahasianya disingkapkan atas kita. Datang dengan kesungguhan, dengan sikap hati dan sikap tubuh yang benar. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kasih anugerah-Mu hingga kami ada di penghujung tahun 2020 dan Kau izinkan kami melewati hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar, tapi satu hal kami percaya, tangan Tuhan tidak pernah melepaskan atas kami. Dalam ibadah yang luar biasa ini, Engkau akan nyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu, campur tangan-Mu, bahkan Engkau singkapkan rahasia-Mu. Sehingga kami memasuki tahun 2021, bukan keraguan yang kami dapatkan, tapi kepastian yang kami dapatkan. Bapa berbicara, berkati semua jemaat-Mu di GBI Walk ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semua orang pasti rindu berhasil. Semua orang pasti rindu sukses. Sekalipun keadaan yang kita hadapi hari-hari ini terjadi seperti yang tidak kita inginkan. Sekalipun situasi yang kita sedang hadapi hari-hari ini adalah situasi yang up and down dan seolah-olah tidak menentu. Tapi satu hal saya percaya, ketika saudara berjalan dengan Tuhan, ketika saudara terus mengikuti ritme, irama, tuntunan Tuhan, seberat apapun masalah yang Anda hadapi, seruat apapun pergumulan yang sedang ada di hadapan saudara, sekeras apapun bisnis yang harus Anda lakukan bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang setuju dengan saya katakan amin.
Bagaimana atau hal-hal apa yang harus kita lakukan menjelang tahun 2021? Minggu lalu tentu kita merayakan Natal di GBI Bywalk tanggal 20 Desember. Dan saya percaya pesan Natal jelas buat kita semua. Dan hari ini izinkan saya memberikan beberapa firman bekal kita untuk memasuki tahun 2021. Sehingga kita memasukinya bukan dengan keraguan, bukan dengan ketakutan, bukan dengan kebimbangan, tetapi kita memasuki tahun 2021, the year of integrity itu, dengan kepastian dan kita melangkah bersama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan. Yang setuju katakan amin. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama Anda baca di rumah Yesaya. Pasal 43 ayat 18, saya tidak baca lengkap, tapi artinya demikian, tidak ada gunanya mengingat masa lalu. Percuma mengenang yang sudah lewat. Jadi saudara diantar masuk tahun 2021 oleh Tuhan Yesus Kristus. Pastikan Anda tidak mengingat-ingat masa lalu. Itu kegagalan, itu kesuksesan, intimidasi, sakit, penyakit. Saya mau katakan yang lalu sudah berlalu. Yang baru Tuhan sediakan dan bersama dengan Tuhan segala sesuatunya akan dibuat baru. Haleluya. Opa, oma, om, tante, kakak, adik, suami, istri yang saya kasihi, jemaat GBI Bywalk yang mulia. Dengar baik. Pesan pertama, jangan ingat-ingat masa lalu. Ayo bilang kanan kirimu. Sudah, jangan ingat-ingat masa lalu. Yang kedua, apa yang harus kita persiapkan? Apa yang Tuhan inginkan? Untuk kita masuk tahun 2021. Yang kedua adalah Filipi 3 ayat yang ke-14. Alkitab berkata berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi hidup kita ada tujuannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Setiap iman pengharapan kita ada destiny yang harus kita hidupi. Setiap langkah iman percaya kita ada tujuan yang kita tuju. Jadi kita tidak hanya ngeflow apa kata orang, no, tetapi ada tuntunan Tuhan yang harus kita ikuti, yang harus kita hidupi, yang harus kita lakukan dalam keseharian kita, apalagi menjelang masuk tahun 2021. Berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya berdoa, saya dorong saudara, tahun 2021, kebiasaan-kebiasaan yang tidak menyenangkan hati Tuhan harus kita tinggalkan. Tahun 2021, hal-hal yang pernah kita lakukan, yang pernah menyakiti hati Tuhan, harus kita tinggalkan. Kita harus berubah, tidak bisa kompromi dengan dunia, tidak lagi kompromi dengan kedagingan, tidak lagi bersahabat dengan kekalahan dan kelemahan. Tetapi kita meski kuat menghadapi segala sesuatunya, kita meski kuat menghadapi semua rintangan di hadapan kita, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Kita berjalan maju, memperoleh hadiah, memperoleh ganjaran, memperoleh janji-janji Tuhan. Yaitu apa? Panggilan surgawi. Kalau jujur mau kita katakan, berapa lama lagi sih kita hidup? Tapi hidup setelah kematian ditentukan ketika kita masih hidup di dunia. Dan saya berdoa buat semua jemaat GBI Bywalk. Anda adalah orang-orang yang bergairah, Anda adalah orang-orang yang bersemangat, Anda adalah orang-orang menjaga kekudusan, dan Anda adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Amen, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan sampai Anda berlari tanpa arah, berlari tanpa tujuan, atau berjalan tanpa guidance yang jelas. Amen.
Saudara, tahun 2021 meski bertumbuh imannya, meski berbuah, meski lebih melekat lagi. Dan saya dengan yakin percaya di gereja ini Anda dibangun, di gereja ini Anda dibentuk, di gereja ini Anda diperlengkapi untuk memperoleh hadiah hidup yang kekal, yaitu surga di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, hal apa yang diinginkan Tuhan untuk kita memasuki tahun 2021? Yang dikatakan dalam visi gembala sidang kita adalah the year of integrity. Ratapan 3 ayat yang ke-40 berkata, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Mari berarti ajakan, sesuatu himbauan, sesuatu yang diinginkan Tuhan untuk kita koreksi diri, kita rekonsiliasi diri, kita mencoba membaca diri kita. Adakah hal-hal yang menyakiti hati Tuhan? Adakah hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan yang selama ini kita lakukan? Atau maafkan saya, ibadah kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan dalam tahun-tahun yang sudah lewat. Atau persekutuan kita dengan Tuhan di tahun-tahun yang lewat mulai berkurang. Pak, Bu, jemaat GBI Bywalk yang dikasihi Tuhan. Saya tahu persis ini adalah masa-masa pandemi. Saya tahu persis ini adalah masa-masa di mana manusia banyak sekali mengalami ketakutan, takut tertular atau menulari. Tapi dengar baik, merujuk Ibrani pasal 10 ayat 25, bahwa kita sekalipun dalam keadaan apapun juga, Anda tidak boleh menjauhkan daripada pertemuan ibadah. Apapun situasi saudara, sesulit apapun ibadah untuk kita dapatkan, saudara meski bergerak, maju dan mencari di mana ibadah itu. Kalau hari ini trennya adalah ibadah online, Anda tidak dibuat untuk menonton ibadah online, tetapi Anda ambil bagian dalam ibadah itu sendiri. Sekalipun melalui handphone, sekalipun melalui media yang lain, Anda meski dengan sikap hati dan sikap tubuh yang benar, kita beribadah sekalipun dalam posisi online. Jadi kita bukan menonton ibadah online, tapi kita ikut dalam bagian ibadah online. Makanya ratapan 3:40 untuk mengantar kita masuk ke tahun 2021, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Kita bersungut-sungut atau mengucap syukur. Kita bersuka cita atau kita menderita. Kita berjalan dengan pasti di tahun 2021 untuk menerima janji-janji Tuhan. Atau kita masih menyimpan keraguan yang sedemikian rupa sehingga kebimbangan, kekhawatiran menguasai hidup kita. Sebagai hamba Tuhan saya ingatkan. Aminkan perkataan ratapan 3:40. Sehingga Anda memasuki tahun 2021. Anda akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah terus bagaimana Pak ketika sudah masuk tahun 2021? Apa iman kita di tahun 2021? Saya sampaikan buat saudara. Saya sampaikan ini saudaraku. Saya mencari mendapatkan pewahyuan. Apa sih yang akan kita imani tahun 2021? Soalnya kalau tanpa iman Anda akan berjalan biasa. Tapi dengan iman Anda akan luar biasa bersama dengan Tuhan. Yang pertama, saudara baca di rumah atau buka Alkitab saudara saat ini, Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mungkin Anda punya rancangan-rancangan dalam bisnis, usaha, pekerjaan, cita-cita, rumah tangga, pendidikan anak-anak yang Anda susun di tahun 2020. Percaya masa depan itu ada dan digenapi di tahun 2021. Dan harapanmu tidak akan hilang selama Anda memegang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin.
orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Dan ketika Anda berharap kepada Yesus, Yesus adalah Allah yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah kekurangan cara untuk menggenapi setiap firman-Nya. Yesus adalah Tuhan yang senantiasa tepat membuat jawabannya seturut dengan kehendak Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Masa depan itu ada. Menurut saya orang yang hidup tanpa pengharapan adalah orang yang paling menderita. Menurut saya orang yang punya bisnis, usaha, pekerjaan, tidak punya goal dan tidak punya harapan adalah bisnis yang sia-sia. Tetapi iman kita di tahun 2021 saya mau katakan masa depan itu sungguh ada. Bilang kanan kirimu, suami, istri, opa, oma, om, tante, kakak, adik. Bilang dengan iman, masa depan itu ada. Dan masa depan kita di tangan Tuhan itu aman dan terjamin luar biasa. Yang setuju katakan amin. Harapanmu tidak akan hilang. Harapanmu tidak akan sia-sia. Sebab engkau berharap kepada Allah yang benar. Bahkan dalam 2 Petrus 3:9 berkata demikian firman Tuhan. Tuhan sekali-kali tidak lalai menepati janjinya. Kalau Anda belum diberkati tahun 2020, percaya dan yakin berkat yang belum pernah Anda terima di tahun 2020, tahun 2021. Harapanmu yang ada itu, berkatmu digenapi. Mungkin kesehatanmu tidak maksimal di tahun 2020. Dan kita banyak berdoa minta kepada Tuhan. Percayalah tahun 2021 organ-organ tubuhmu akan dikembalikan sempurna dan kesehatanmu prima sehingga engkau dimampukan menjalani tahun 2021 bukan hanya melewati tapi kita keluar lebih daripada sekedar pemenang. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kalau ramalan ekonomi, ramalan para ahli saudaraku mengatakan akan ekonomi pertumbuhannya minus sekian segala. Itu kan kata manusia. Tapi Tuhan berkata seperti pesan malaikat Gabriel kepada Maria. Dalam Lukas 1:37. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil pula buat saudara. Atas bisnis saudara, atas keluarga saudara, atas masa depan saudara, atas kesehatan saudara. Semuanya ada jaminan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Terus apa Pak yang kita imani di tahun 2021? Yang kedua, Yeremia 29 ayat 11. Saya akan baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Yeremia 29:11 berkata demikian. Aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagimu. Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu. Tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Saudara jangan bimbang memasuki tahun 2021. Saudara tinggalkan tahun 2020 karena kita percaya Allah yang kita sembah punya rancangan-rancangan. Punya plan demi plan, punya blueprint atas kita. Punya sesuatu yang indah buat kita. Punya sesuatu yang dahsyat buat kita. Kenapa? Rancangan-rancangan itu bukan untuk mencelakakan kamu. Rancangan-rancangan itu hanya untuk kesejahteraanmu. Untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan. Bilang kanan kirimu, opa, oma, om, tante, suami, istri, kakak, adik. Masa depanmu aman di tangan Tuhan. Masa depanmu aman di dalam nama Yesus. Masa depanmu dijamin oleh Tuhan. Sebab Allah yang berfirman adalah Tuhan yang pasti menggenapi janji-janji firman-Nya. Yang setuju katakan amin. Ini bekal kita masuk tahun 2021. Haleluya. Pak, terus bagaimana? Apalagi yang harus kita imani terjadi di tahun 2021? Yesaya 43. Ayat yang ke-19. Alkitab berkata demikian. Perhatikanlah. Aku membuat sesuatu yang baru.
Ingat saudaraku, ini firman Tuhan. Aku telah membuat sesuatu yang baru, something new. Sekarang sudah mulai. Tidakkah kau lihat, aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Mungkin Anda di tahun 2020 banyak berurai air mata. Jalan yang baru Tuhan buka di tahun 2021 ada tarian dan sukacita. Mungkin di tahun 2020 Anda harus bersusah payah, bekerja keras luar biasa. Di tahun 2021 Tuhan telah membuka jalan yang baru. Anda akan lihat jawaban-jawaban. Anda akan lihat kepastian. Anda akan lihat kemenangan. Dan Anda akan melihat sukacita yang luar biasa. Yang setuju dengan saya, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Sesuatu yang engkau mulai mungkin sulit, sesuatu yang engkau kerjakan sepertinya mustahil di tahun 2021. Alkitab berkata dalam Yesaya tadi, aku membuat sesuatu yang baru, yang sulit akan dibuat mudah, yang sukar akan dibuat gampang, yang bengkok akan diluruskan, bahkan jalan-jalan yang terjal akan dibuat mudah untuk engkau lalui. Sebab Tuhan yang berjanji, Tuhan ada atas kehidupan saudara. Sekali lagi katakan, amin. Haleluya. Yang berikutnya, iman apa Pak yang akan kita dapatkan di tahun 2021? 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara meski dapatkan tahun 2021 sesuatu yang baru. Roh saudara diperbaharui, cara hidup saudara diperbaharui, cara pelayanan saudara diperbaharui, cara bisnis saudara diperbaharui. Tentu pembaharuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan berkata apa? Yang lalu sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Saudara akan menikmati anggur-anggur yang terbaik. Anggur-anggur simpanan yang luar biasa. Anggur-anggur yang akan dicurahkan oleh Tuhan sendiri atas keluarga saudara. Atas kesehatan saudara. Atas bisnis saudara. Atas masa depan saudara. Semuanya dicurahkan atas kehidupan kita. Asalkan apa? Kita tinggal di dalam Kristus. Pak, apakah berlaku ini ketika saya mulai meninggalkan Tuhan? No. Di luar Tuhan, saudara tidak akan mendapatkan janji-janji seperti ini. Di luar Yesus, Anda tidak akan mendapatkan janji-janji firman. Tapi ketika Anda ada dalam Kristus, Ia memberikan ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bilang kanan kirimu, suami istri, opa, oma, om, tante, kakak, adik. Siapkan imanmu untuk mendapatkan sesuatu yang baru yang datang daripada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Pak, Bu, opa, oma, om, tante yang di rumah, jemaat GBI Baiwalk yang saya kasihi, perubahan apa yang harus kita lakukan? Satu saja. Karakter yang perlu saya sampaikan buat saudara, terambil dari 2 ayat. Yang pertama adalah karakter ini yang harus Anda hidupi di tahun 2021. Yang pertama, Roma 13 ayat 13. Alkitab berkata demikian. Marilah kita hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora. Dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan jangan dalam hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan dalam perselisihan dan iri hati. Ini meski saudara jauhkan, saudara akan mendapatkan sesuatu yang baru. Yang kedua, coba Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya simpulkan apa yang harus saudara lakukan sebagai karakter dasar memasuki tahun 2021 dan Anda harus hidupi sepanjang tahun 2021. Yaitu yang pertama, hidup sopan. Tidak dalam pesta pora. Tidak dalam kemabukan.
mabuk halusinasi, mabuk-mabuk yang lain kita tinggalkan. Dan kita dalam kepastian. Terus hindari percabulan, hawa nafsu, perselisihan, iri hati. Intinya hidup dalam peace of shalom. Dan Yosua tadi mengingatkan apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allah menyertai saudara. Jemaat GBI by Walk. Kemanapun engkau pergi. Amin. Sering dikasih Tuhan Yesus Kristus. Siapkan tubuh, jiwa, dan roh saudara. Saudara akan memasuki dimensi yang baru di tahun 2021. Banyak hal firman telah saya sampaikan buat saudara. Dan saya berdoa, saudara berhasil. Saudara sukses, saudara beruntung, saudara disertai Tuhan, dan saudara ada dalam cengkraman Tuhan. Sekali lagi saya tegaskan buat saudara, jemaat GBI by Walk yang saya kasihi, Anda tidak hanya dimampukan melewati tahun 2021, tapi Anda akan diberikan kemampuan melewati dan berkemenangan di tahun 2021. Tetap dalam sukacita Tuhan. Tetap dalam pengharapan Tuhan. Tetap dalam apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Di luar sana, banyak orang mengajak kepada kebinasaan. Di luar sana, banyak hal-hal yang jahat. Yang dibuat oleh manusia supaya kita jauh dengan Tuhan. Tetapi di dalam Tuhan, kita punya pengharapan. Kita punya karakter yang diubahkan. Kita punya jawaban. Dan kita punya kepastian. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara semuanya bangkit berdiri. Saudara siapkan hati, iman, dan pengharapan saudara. Allah yang saudara sembah hadir atas keluarga demi keluarga. Buat jemaat GBI by Walk. Allah yang saudara sembah adalah Allah yang Yehovah Shalom. Allah yang Immanuel, yang kemarin kita peringati, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ada dalam bisnismu, ada dalam keluargamu, ada dalam masa depanmu, ada dalam kesehatanmu, ada dalam anak-anak, cucu, dan mantumu. Jangan pernah menyimpan kebimbangan, jangan pernah menyimpan keraguan. Dia ada buat saudara. Dia ada buat kita dan dia ada untuk menggenapi setiap janji-janji firman-Nya. Mungkin banyak di antara Bapak, Ibu, kakak, adik, opa, oma, om, tante sedang bergumul. Sedang ada dalam masalah. Bahkan sepanjang tahun 2020 ada hal-hal yang saudara anggap hilang. Mari bangkit berdiri, bergandengan tangan. Tuhan ada buat saudara. Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Mari bergandengan tangan. Matius 7 ayat 7 berkata jelas sekali, ketok dibukakan, cari engkau akan mendapatkannya. Saudara harapkan Tuhan sendiri yang menjawab dan memimpin dalam hidup saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat arahan-arahan-Mu untuk kami meninggalkan tahun 2020. Buat guidance sorga untuk kami hidupi di tahun 2021. Bahkan Engkau membimbing kami dalam karakter perubahan yang signifikan di dalam Engkau. Bahkan perubahan-perubahan yang Engkau inginkan telah Engkau paparkan melalui firman-Mu. Kami percaya semua jemaat GBI by Walk yang sekarang ibadah online ini tidak hanya cakap, hanya mendengar firman. Tetapi Engkau mampukan kami oleh karena pertolongan Roh Kudus. Kami menjadi pelaku akan firman. Lihat tangan-tangan yang bergandengan tangan ya Tuhan. Lihat suami istri yang bergumul. Lihat kakak, adik, opa, oma, om, tante yang ada dalam pergumulan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba mengangkat tangan. Bukankah engkau berfirman? Tanganmu tidak kurang panjang untuk bisa menolong kami. Dan telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kami. Lihat Bapa tangan-tangan kami yang bergandengan tangan dan yang terbuka. Di dalam nama Yesus ulurkan tanganmu.
Sendengkan telingamu dan arahkan wajahmu atas kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, jemaat GBI by Walk. Sehingga kami tinggalkan tahun 2020 dan kami masuk tahun 2021. Bukan sesuatu hal yang menakutkan, tetapi kami berjalan dengan kepastian. Dengan iman hamba katakan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang terikat Tuhan lepaskan. Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Dan engkau akan menerima pengurapan Tuhan. Engkau akan menerima wibawa Tuhan. Engkau akan menerima jawaban-jawaban Tuhan. Digenapi semua janjimu. Hidup dan ada dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju dan beriman dengan saya. Sama-sama kita berkata, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan terima doa berkat. Kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari angkat dua tangan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami mengangkat kedua tangan kami mengarahkan iman dan hati kami. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada engkau, beri engkau damai sejahtera. Terima anugerah perlindungan yang sempurna dari Bapa. Cinta kasih dalam anak yang tunggal Tuhan Kristus. Persekutuan kuasa Roh Kudus menjadikan kita menjadi garam dan terang dunia. Menjadi saksi Yesus yang sempurna. Sampai Tuhan datang menjemput kita di alam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.